Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, umat Buddha yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga Anda terlindungi, sehat dan sejahtera. Inilah doa saya untuk Bapak, Ibu, saudara sekalian. Ya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan bicara tentang kewajiban para biku kepada umat. Kewajiban petapa kepada masyarakat, ya. Kewajiban para biku atau biku sangga kepada umat Buddha. Jadi Bapak, Ibu, saudara sekalian, selain para biku punya tugas kewajiban utama yaitu belajar dan berlatih, ya, untuk tujuan hidupnya menjadi pertapa, mengatasi duka, ya, merealisasi kebahagiaan tertinggi nirwana, ataupun setidaknya, ya, para biku berjuang untuk mencapai kesucian. Tapi di sisi lain para biku juga punya kewajiban, punya tugas mulia, ya, terkait dengan hubungannya dengan umat Buddha. Jadi ada 6 yang paling utama, ya, tugas para biku, ya, yang mesti diberikan kepada umat Buddha. Yang pertama, para biku, ya, memiliki kewajiban atau tugas, ya, yaitu mencegah umat melakukan kejahatan. Jadi para biku sudah semestinya bila mana mengetahui, melihat, ya, menyadarin bahwa ada umat yang ingin melakukan perbuatan keliru, berbuat jahat, adalah tugas biku untuk mencegahnya, ya. Jadi para biku dengan kasih sayang harus memberitahukan, dengan kasih sayang, ya, mendekati sehingga umat sadar bahwa apa yang dia lakukan akan menimbulkan penderitaan. Dan apa yang dilakukan itu tidak membawa manfaat, ya. Sehingga mereka tidak akan terus melanjutkan perbuatan yang salah, sehingga dia terhindar, ya, dari kemungkinan hal buruk yang akan terjadi. Jadi kekuatan kasih sayang inilah yang harus membuat seorang biku, ya, mau, ya, mendekati umat, memberitahukan dengan baik, dengan cara-cara yang baik, mengingatkan agar umat tidak melakukan perbuatan yang keliru. Entah terkait keinginannya ingin melukai orang, entah terkait dengan niatnya mau menipu, entah dengan niat-niat lain ingin menteror orang lain. Seorang biku tidak boleh diam ketika mengetahui hal ini, ya. Inilah para biku punya tanggung jawab bagaimana dengan kasih sayang memberitahukan, mencegah umatnya melakukan kejahatan. Yang selanjutnya, dengan senang hati para biku, ya, untuk menganjurkan umatnya berbuat baik. Dengan senang hati para biku harus menganjurkan umatnya berbuat baik. Entah terkait dengan praktek dana, praktek sila, ataupun bhavana. Jadi para biku tidak boleh atau menunda atau berdiam diri, ya. Akan tetapi harus dengan senang hati, bergembira, ya, menganjurkan umatnya berbuat baik. Kenapa? Karena kalau umat banyak berbuat baik, dia banyak menanam kebajikan, ada kesempatan akan memetik daripada hasil perbuatan baiknya itu. Praktik dana akan memberikan, ya, kesempatan yang baik, sehingga dengan berdana umat nanti diberkati dengan kesejahteraan, dengan rezeki yang lebih bagus. Ajaran berdana ini juga akan membantu umat sehingga tahu bagaimana memanage keuangan dengan baik. Ya, tidak semua keuangan, ya, digunakan hanya untuk belanja, ya, atau hanya untuk melipat gandakan usaha, ya. Akan tetapi, ya, dengan berdana.
sehingga dia terus menanam kebajikan. Berdana juga itu akan membantu umat ya, akan mengurangi kemelekatan, keterikatan terhadap benda yang suatu saat akan lenyap hilang. Sehingga umat merasakan kebahagiaan ya dalam berdana, menolong ya, seperti itu. Jadi para biku harus dengan senang hati ya, melakukan ya tugasnya, yaitu menganjurkan umat banyak berbuat baik. Ya. Sehingga umat ini terus ada di jalan yang benar ya. Baik terkait tadi praktek dana, praktek sila juga sama ya. Jadi umat tidak boleh ya melupakan sila. Perilaku baik ini dalam pikiran, dalam kata-kata, dalam sikap itu akan melindungi umat dari kemungkinan-kemungkinan buruk. Jadi umat-umat yang bersusila, yang perilakunya baik ya, dia akan bahagia, terbebas dari rasa bersalah, terbebas dari kemungkinan-kemungkinan difitnah. Ya, setidak-tidaknya dengan sila itu dia telah memagari dirinya, hidupnya ya dari kemungkinan-kemungkinan terlahir di alam yang rendah. Praktik sila ini juga akan membuat seseorang ya batinnya ya, menjadi kokoh ya. Jadi punya mental yang bagus ya. Ini praktek sila terkait dengan Pancasila, terkait dengan 8 sila, ataupun dengan sila-sila yang lain ya, Samanera sila dan sebagainya. Sehingga umat ini setelah praktek sila dengan baik ya, dia akan dilindungi oleh perilakunya. Jadi kalau bisa latihan Samanera sementara ya, praktek sila Samanera ya, itu bagus juga. Selanjutnya para biku ya dengan cinta kasih mendoakan umatnya. Jadi tugas biku adalah mendoakan setiap saat agar umatnya bahagia, agar terbebas dari penderitaan, agar selesai masalahnya. Para biku punya tugas begitu. Selalu mendoakan yang terbaik ya bagi umatnya. Sehingga seorang biku harusnya senang ketika melihat umatnya bahagia. Seorang biku harusnya bahagia ketika melihat umatnya sukses. Seorang biku tidak boleh iri melihat umat yang sukses ya secara materi. Seorang biksu tidak boleh menjadi antipati, cemburu ya dengan umatnya yang jaya, yang sukses ya, diberkati. Tapi sebaliknya biku justru harus mendoakan ya dengan cinta, dengan meta, mengasihi umatnya. Bahkan dikala umatnya keliru pun biku harus mengampuni, memaafkan ya. Karena inilah tugas para biku, tugas yang mulia. Sehingga umat merasa dilindungi, merasa diberkati ya. Nah, umat juga sebaliknya nanti akan respect ya, akan mensupport sangga. Dia tidak akan kecewa, dia semakin yakin kepada Triratna. Yang selanjutnya, tugas para biku adalah untuk berusaha menjelaskan dharma ya, mengajarkan dharma, ajaran Buddha yang belum pernah didengar. Mungkin ya banyak umat yang jarang ketemu biku, jarang mendengarkan ceramah, jarang ke wihara, ataupun sering ke wihara tapi jarang ada ceramah. Nah, tugas biku adalah mengajarkan dharma ya. Dharma yang belum pernah didengar, belum pernah disampaikan. Sehingga umat pengetahuannya bertambah, sehingga umat pengetahuannya berkembang ya, sehingga ilmunya terus meningkat. Dengan demikian tumbuhlah kebijaksanaan. Semakin banyak ya pengetahuan tentang dhamma yang dia dengar, ya pastinya akan tambah gembira, tambah semangat. Sehingga di dalam pergaulan dia percaya diri, ya yakin dengan apa yang Buddha ajarkan karena dia tahu. Nah, diharapkan nanti prakteknya juga akan meningkat karena banyak yang diketahui. Selanjutnya tugas biku adalah menjelaskan dharma apa yang sebelumnya pernah diajarkan sehingga umat makin jelas. Jadi bisa jadi waktu pertama mendengar belum jelas, waktu kedua mendengar masih belum terlalu jelas. Ya kita jelaskan lagi sampai mengerti. Nah, inilah tugas para biku sangga ya, menjelaskan dharma
sedetil mungkin, sebagus mungkin, sehingga tidak ada keraguan pada hati umat. Nah, inilah yang perlu jadi tanggung jawab. Dan para biku harus bahagia, gembira melakukan tugas ini. Ini adalah tugas mulia. Ya. Sabadana dhamma danang jinati, ya. Dari segala bentuk dana dharma itu melampaui segala jenis dana. Ini yang Sang Buddha ajarkan. Jadi para biku berdana permata, yaitu dharma permata. Kalau umat berdana materi itu biasa, ya. Tapi kalau biku, ya, dananya adalah dharma. Ya. Ini luar biasa. Jadi para biku itu yang memiliki pengetahuan dhamma, yang memiliki pengalaman praktek dhamma, yang punya pengalaman, ya, mengalamin daripada manisnya dharma, ini adalah biku yang kaya. Seorang biku yang belajar dhamma, seorang biku yang mengerti dharma, seorang biku yang mau mengajarkan dharma, seorang biku yang sering praktik dhamma, dia disebut kaya, ya. Jadi kekayaan memiliki pengetahuan dhamma itu luar biasa. Maka seorang biksu harusnya percaya diri dan senang hati, ya, mau berbagi dhamma, terus menjelaskan ajaran Buddha ini sehingga umat makin paham, sehingga tidak salah paham, sehingga umat tidak keliru di dalam menerima atau memahami ajaran Buddha, baik yang terkait dengan samadhi, ya, atau yang terkait dengan ajaran cinta kasih, ataupun juga dengan hal-hal yang lain, ya. Dan yang seterusnya, yang terakhir, yang keenam adalah menunjukkan jalan ke surga atau ke nirwana. Jadi para biku punya tanggung jawab, punya tugas menunjukkan jalan yang terang, jalan yang benar yang diajarkan oleh Buddha. Itu jalan menuju surga ataupun jalan menuju nirwana. Jadi seorang biku tidak boleh menunjukkan jalan gelap, ya, ngajarin santet, ya, mengajarkan ilmu-ilmu hitam, ya, kekebalan, itu nggak boleh. Tapi yang diajarkan oleh biku adalah jalan menuju surga. Praktek dana, praktek sila, bawana ini akan menghantarkan umat menuju surga. Dan pada akhirnya menuju nibbana. Ya, Sang Buddha bersabda, ya, silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti, ya. Tasma silang wisodaye. Praktek sila, ya, silena sugating yanti. Praktek sila itu akan menghantarkan orang terlahir di alam surga. Ya, penting, ya. Silena bogasam pada, ya, praktek sila mendatangkan kesejahteraan hidup di dunia, ya. Penting sekali itu praktek sila itu. Silena nibuting yanti, praktek sila yang sempurna akan menjadi kondisi yang penting di dalam merealisasi nirwana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, umat-umat yang mempraktikkan sila sungguh luar biasa. Mereka yang senang berdana tidak boleh melupakan sila. Jangan sampai Anda senang nulung orang, tapi kata-kata Anda menyakiti. Jangan sampai senang berdana, tetapi Anda berlaku buruk, ya, merendahkan para biku. Anda berdana adalah untuk melepas keterikatan. Anda berdana adalah untuk memupuk kasih sayang. Anda berdana adalah dalam rangka untuk menciptakan jalan ke surga. Jadi Anda jangan salah mengerti. Jangan sampai umat kalau udah sering berdana merasa sudah boleh apa-apa, ya, sehingga hilang rasa hormatnya kepada biku. Sehingga bikunya merasa berhutang budi, ya, sehingga bikunya kalau ada apa-apa jadi mau disuruh-suruh, ya, tidak boleh. Itu namanya salah mengerti, ya. Umat tidak boleh punya pikiran seperti itu. Itu akan menyusahkan bikunya, dan itu akan menciptakan karma buruk, ya. Harusnya umat berdana, ya, pertama untuk kepentingan dia. Satu, melatih kemelekatan, keterikatan. Kedua, dalam rangka mengembangkan, ya, kasih sayang, cinta kasih, ya, melatih respect, ya,
Dan yang ketiga itu sebagai jalan ya, jembatan menuju surga ya. Jadi bukan dalam rangka membuat umat bantainya, bikunya jadi sungkan ya. Berdana sama biku biar nanti kalau bikunya dimintain tolong nggak nolak ya. Itu tidak bisa. Karena biku melaksanakan tugas itu harus dengan senang hati, tidak boleh dengan terpaksa. Ya, jangan sampai bikunya merasa terpaksa karena umatnya yang memaksa. Seperti itu. Jadi harus ikhlas di dalam menolong, jangan hitung-hitungan. Ya. Wah, saya sudah bantu bantainya, udah dana jubah. Saya udah belikan tiket. Saya sering dana makanan. Saya sering jemput Bante. Berarti nanti Bante kalau aku minta tolong, Bante harus siap ya. Kalau saya minta ditengok, Bante diundang ke rumah saya, Bante harus bisa ya. Wah, kalau Bante nggak bisa, berarti Bante nggak tahu diri. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Ya, umat yang baik tidak boleh seperti itu. Ya. Dana harus murni dalam rangka membantu, memudahkan proses biku jalani kesucian ini jadi lebih mudah. Ya, karena didukung oleh umat. Baik terkait dana yang berhubungan dengan makanan, dengan vitamin, dengan tempat tinggal, jubah, dan sebagainya. Nah, inilah yang harus dimengerti. Nah, ketika biku menunjukkan jalan ke surga, menjelaskan dharma dengan baik, dengan cinta kasih selalu mendoakan umatnya bahagia, maka umatnya pastinya akan respect. Dan kita makin kesini makin percaya banyak umat Buddha yang paham dharma, paham tanggung jawab, sehingga umat Buddha berbahagia ketika bisa mendukung sangga, ketika bisa membantu sangga. Ya, itulah yang bisa Bante sampaikan. Semoga semuanya sukses, semoga semuanya bahagia di dalam belajar dhamma, di dalam praktik dhamma. Sabe sata, bawantu sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.